baca nggak ke gereja itu paling. Iya, biar pantatnya nggak panas. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Diberkati pada sore hari ini. Amin. Ya, sungguh Allah yang baik ya.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Sama aja Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama untuk merasakan kebaikan Tuhan. Rasakan kebaikan Tuhan hari ini. Bahwa Bapak sungguh baik dengan kita. Bapak sungguh baik. Kasih-Mu limpah di dalam hidup kami. Bapak, kami berterima kasih karena berkat-Mu hari ini dan telah Kau sediakan bagi kami. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Katakan Bapa, ku berterima kasih. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Katakan Bapa, sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan dan ku bersyukur buat hari yang Kau berikan. Bapa bisa kasih dan baik manusia.
belas kasih Tuhan kepada kami umat-Mu. Kami boleh diberikan kesempatan untuk hadir saat ini, untuk melayani Tuhan, untuk berbagi, mengasihi melalui doa-doa kami. Mari ya Bapa, kami menyerahkan persekutuan kami pada petang ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Sekiranya Tuhan yang akan pimpin, Tuhan yang akan sertai, dan Tuhan yang akan memberkati segala sesuatunya, sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan dan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan yang terlibat dalam pelayanan hari ini, supaya Tuhan juga akan tolong kami, supaya Tuhan pakai seluruh talenta kami untuk memuliakan nama-Mu. Berkati juga jemaat Tuhan yang hadir maupun yang ada di rumah dengan online, Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan waktu kami selanjutnya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat petang buat Bapak Ibu Saudara juga yang ada di rumah, yang saat ini boleh bergabung dengan kanal YouTube maupun dari Facebook Gereja Baptis Samudra Yogyakarta. Selamat bersama-sama menikmati berkat Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Itu karena semua kasih karena Tuhan. Itu karena kebaikan Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Kita pujikan bersama-sama. Terima kasih.
jauh dari Kalimantan bisa berbagi berkat bersama kita semuanya. Itu karena kasih karunia Tuhan akan membagikan berkat. Bagaimana wujud nyata mengasihi sesama itu. Kita akan dipersiapkan dengan setiap pujian seperti rusa rindu sungaimu. Biarlah hati kita juga merindukan akan kebenaran firman Tuhan sebagai rusa yang merindukan sungai. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan Kaulah Tuhan asal hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa di sini. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asal hatiku, ku rindu menyembahmu. Yeah.
sungguh Tuhan menguasainya pada saat malam hari ini. Kami minta supaya Tuhan menyiapkan hati kami, pikiran kami untuk ditampuni kebenaran firman Tuhan ini. Tolong jemaat Tuhan di tempat ini, mari Tuhan membuka setiap hati jemaat-Mu di sini, supaya mereka siap untuk menerima apa yang Tuhan mau menyampaikan kepada jemaat-jemaat yang Tuhan kasih. Dan tolong hamba-Mu yang terbatas ini dalam menyampaikan firman, pakai sebagai alat Tuhan untuk menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Sekali lagi, shalom. Saya juga mengucapkan selamat sore untuk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang bersama-sama dengan kita semua pada saat sore hari ini melalui sosial media, baik Facebook maupun YouTube juga. Baik Bapak Ibu Saudara, apakah sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau tanya dulu kepada Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara tadi memperhatikan di slide yang dibaca tadi bersama-sama? Apa itu Bapak Ibu Saudara? Halo? Hah? Apa Pak? Wujud nyata mengasihi sesama. Iya, itu judulnya, betul. Sebelumnya tadi loh, yang dibaca tadi loh, kasihilah. Nah itu apa? Itu disebut apa? Kita kenal itu sebagai apa? Hukum kasih. Bapak Ibu Saudara hafal hukum kasih? Hafal atau tidak? Hafal ya? Baik. Kalau sudah hafal, kita mau melihat apa yang saya sampaikan sore hari ini adalah bagian kedua dari hukum kasih. Kita langsung saja ya, Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka kitab kita dari Lukas pasal yang ke-10. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai 37. Saya pikir Bapak Ibu Saudara sudah sangat mengenal ayat-ayat ini. Saya akan membaca ayat yang ke-25 dan Bapak Ibu Saudara akan membaca ayat 26 bergantian terus sampai habis di ayat ke-37. Yang sudah menemukan boleh katakan amin. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Orang Samaria yang Murah Hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan.
Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. (37) bersama-sama. 1, 2, 3. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pikir semua orang itu tahu konsep kasih. Semua orang itu pintar seharusnya menjelaskan kasih. Tetapi di sini yang kita belajar malam hari ini adalah ada satu orang yang sebenarnya dia ini paham tentang hukum Taurat, tetapi dia bingung siapa orang yang harus dia kasihi. Bapak Ibu Saudara, mari perhatikan ayat 25. Di sana firman Tuhan katakan, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Alkitab kita menulis itu ahli Taurat. Dalam terjemahan asli itu dikatakan orang yang ahli hukum rohani. Dalam konteks Israel, Bapak Ibu Saudara, orang ini tidak hanya orang yang tahu hukum, tetapi dia sungguh-sungguh tahu Taurat itu apa. Apa isi di dalamnya, apa yang tertulis, bagaimana menafsirkannya, dia paham. Tapi yang menarik untuk saya adalah, perhatikan Bapak Ibu Saudara, ayat 29. Untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, siapakah sesamaku? Manusia. Ada masalah di sini Bapak Ibu Saudara. Waktu dia bertanya, Tuhan, Guru, bagaimana saya harus bisa memperoleh hidup kekal? Tuhan Yesus katakan, kasihilah Tuhan Allahmu, dan seterusnya, dan kasihilah manusia sesamamu, manusia seperti dirimu sendiri. Tapi orang ini apa firman Tuhan katakan? Berusaha membenarkan dirinya, berarti dia merasa bersalah. Kenapa dia merasa bersalah? Karena yang dia pikirkan, kalau dia melakukan hukum Taurat itu cukup. Dalam arti apa? Mentaati hukum Taurat dari sisi agamawinya saja. Tapi untuk mengasihi orang lain, untuk mengasihi sesamanya sendiri, dia bingung orang mana yang harus dikasihi. Ini wajar Bapak Ibu Saudara. Seorang Yahudi itu punya pergumulan. Satu, pergumulannya adalah sungguh-sungguh yang dia tanya ini tadi, siapa yang harus dikasih? Dalam terjemahan bahasa Inggris, siapa tetanggaku? Bingung. Dia nggak tahu tetangganya siapa. Dia nggak ngerti siapa yang harus dikasihi. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena begini, seorang Yahudi yang dikasihinya hanya ada beberapa orang. Satu, sesama orang Yahudi. Dua, saudaranya sendiri yang masih Yahudi. Berarti itu bisa adiknya, kakaknya,
masnya, budenya, pakdenya. Lalu yang ketiga apa? Orang yang dermawan kepada dia, orang yang murah hati kepada dia, orang yang mau menolong dia secara finansial. Nah, dalam praktek ini, waktu dia ditanya oleh Tuhan Yesus, apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana? Orang ini tahu bagaimana mengasihi Tuhan, bagaimana mengasihi sesama. Lalu Yesus berkata, jawabannya benar, lakukan itu dan engkau akan hidup. Nah, ini yang menarik untuk saya, Bapak Ibu Saudara. Kenapa orang ini merasa bersalah? Kenapa orang ini tersinggung dengan perkataan Tuhan Yesus dan membenarkan dirinya? Apakah orang ini tidak melakukan hukum Taurat ini? Apakah orang ini tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mengasihi sesamanya dengan sungguh-sungguh juga? Ini masalahnya di sini, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita mau belajar sore hari ini. Kita tidak mau jadi seperti orang ini. Kita mau jadi seperti orang Samaria yang murah hati. Jadi wujudnya apa? Mengasihi. Wujud nyatanya mengasihi sesama ini. Mari kita perhatikan ayat 33 dulu, Bapak Ibu Saudara. Setelah dia dipukuli itu, ayat 30, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau mengasihi sesama kita, wujud nyata yang pertama adalah adanya gerakan belas kasihan di dalam hati kita. Perhatikan lagi, Bapak Ibu Saudara. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Mari kita naik sedikit, Bapak Ibu Saudara. 31. Siapa di sini? Ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. 32. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang. 33. Datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh. Ini menarik untuk saya begini, Bapak Ibu Saudara. Yang imam, Lukas tidak mencatat hatinya tergerak, karena lewat saja. Lalu yang orang Lewi, Lukas juga mencatat tidak adanya hati yang tergerak oleh belas kasihan. Ini miris ya, Bapak Ibu Saudara, untuk saya. Orang ini tahu di sampingnya orang itu habis dipukuli sampai Lukas katakan meninggalkannya setengah mati, bukan setengah hidup itu, Bapak Ibu Saudara. Setengah mati, dipukuli habis-habisan. Orang Lewi tahu, seorang imam tahu, sudah lihat matanya kepada orang yang habis dipukuli ini, tapi lewat saja. Dan Lukas tidak mencatat di situ dua orang itu tergerak hatinya untuk menolong. Tidak ada. Yang tergerak siapa? Orang Samaria. Bayangkan ini, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau kembali lagi ya, seorang ahli Taurat yang paham Taurat, yang mengerti
apa perkataan Taurat, yang mengerti tafsir dari Taurat, melihat tetangganya saja bingung. Dan kalau saya tarik lagi, imam yang paham Taurat, orang Lewi yang dipilih Tuhan untuk melayani Tuhan dalam mesbah Allah yang pasti paham Taurat, lihat orang yang habis dipukuli lewat saja. Ini miris sekali, Bapak Ibu Saudara. Saya jadi ingat kemarin waktu mau pulang ke sini, Bapak Ibu Saudara, di perjalanan dalam perjalanan kami berangkat itu pesawat jam 8 pagi. Jadi setengah 6 saya sudah jalan. Saya nggak tahu itu ceritanya bagaimana. Ada satu bapak naik motor metik bawa barang agak banyak. Sepertinya ngantuk. Jadi bapak ini dari tengah lama-lama ke pinggir. Di trotoar pinggir aspal itu nggak ada trotoar tapi ada rumput. Nah bapak ini masuk ke sana lalu jatuh. Di belakangnya ada orang yang saya nggak tahu mereka pacaran atau suami istri, laki-laki dan perempuan naik motor. Cuman begini Bapak Ibu Saudara, jalan terus sampai supir yang bawa kami itu ikut marah juga. Orang ini gimana? Itu bapaknya udah jatuh gitu, cuma dilihatin nggak ditolong. Nah maksud saya begini Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau menolong orang, yang pertama harus tergerak itu kan hati dulu kan, betul? Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya sendiri, motivasi kita itu penting. Kalau mau menolong orang, itu nggak cukup hatinya tok. Firman Tuhan katakan harus digerakkan belas kasihan. Berarti motivasi untuk menolong orang lain itu adalah belas kasihan. Tidak bisa motivasi yang lain. Ada kan Bapak Ibu Saudara, orang itu nolong supaya dirinya itu di apa namanya, dihormati, betul? Ada yang menolong supaya orang saya bilang diajeni, supaya diingat-ingat, supaya diingat-ingat. Ini yang berbahaya Bapak Ibu Saudara, karena begini, apapun alasan kita, apapun tindakan kita, itu mencerminkan hati kita. Betul? Kalau hati kita punya motivasi yang tidak tepat dalam hal mengasihi orang lain, tindakannya juga akan terasa tidak tulus. Yang mengerti katakan amin. Kalau kita, ini kan ada Bapak Ibu Saudara ya, yang di rumah juga, yang lewat Facebook ataupun YouTube. Saya mau tanya dulu Bapak Ibu Saudara, dulu waktu nikah, ingat nggak Bapak Ibu Saudara waktu nikah dulu? Ingat ya Bu ya? Cinta nggak? Hah? Cinta apa aja? Cium dulu Bapak. Nah, gimana katanya cinta? Cium dulu, saya mau lihat cintanya itu gimana. Wah ini pendeta di belakang. Kalau di depan ini saya suruh cium Bapak, Pak. Pasti cinta loh Pak. Ya cinta. Kok jawabannya gitu Pak? Cinta Pak. Nah, semua orang yang mengasihi istrinya
mencintai istrinya atau suaminya, awalnya kan ada cinta yang mula-mula dulu kan, jatuh cinta dulu kan, ya kan Bu, Pak? Atau masih ada yang dijodohin dulu? Nggak ada, sudah modern berarti. Cinta dulu kan. Dan saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, hatinya gimana? Perasaan Bapak Ibu Saudara waktu jatuh cinta itu gimana? Berbunga-bunga, senang kan? Report? Wah itu, bebu itu gimana? Saya lupa. Kita terus. Oh gitu ya. Wah itu. Jadi kalau zaman dulu surat-suratan. Kalau suratnya belum datang itu ya dimarahin Pak Pos. Pak belum datang gitu ya. Kalau zaman saya ya SMS. WA, BlackBerry dulu kan WA. Kok lama nih balasnya? Balas 5 menit marah. Kok lama balasnya? Padahal ke kamar mandi dulu. Nah, maksud saya begitu Bapak Ibu Saudara. Kalau mau mengasihi orang lain, ya harus hatinya digerakkan belas kasihan. Harus kasihan dulu. Kenapa perlu kasihan dulu? Karena itu jadi awal, jadi modal yang penting supaya orang itu merasakan kasih Tuhan melalui kita. Waktu Tuhan Yesus tahu bahwa orang-orang di dunia ini berdosa, waktu Allah tahu orang-orang di dunia ini berdosa dan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, akhirnya dia melakukan apa? Tindakan yang luar biasa yang membuat dia akhirnya turun ke dunia menjadi manusia dan mati untuk menggantikan saya dan saudara. Ada kasih yang terlihat, yang dimulai dengan kasih. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Lalu yang kedua, mari kita perhatikan ayat 34. Ia, orang Samaria tadi, pergi kepadanya, kepada yang dipukuli tadi, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Jadi yang kedua Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah belajar, kalau mau mengasihi orang lain ya harus berbelas kasihan dulu. Tapi saya mau katakan di yang kedua, belas kasih tidak cukup. Kita harus pergi untuk mengasihi orang itu. Kita harus pergi untuk menolong orang itu. Dalam konteks ini, orang Samaria ini setelah merasakan belas kasihan, hatinya tergerak oleh belas kasihan, 34 katakan ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Nah ini menurut pakar perjanjian baru, minyak dipakai untuk mengurangi rasa sakit, anggur dipakai untuk mensterilkan luka habis luka bonyok itu Bapak Ibu Saudara. Nah ini yang saya mau katakan sekali lagi ya Bapak Ibu Saudara, punya belas kasihan saja itu tidak cukup. Kita harus pergi, harus mendemonstrasikan kasih itu kepada orang yang kita mau kasih. Harus menunjukkan apa yang ada di dalam hati kita itu kepada orang yang mau kita kasih ini. Kita tidak bisa selamanya mau mengasihi orang itu hanya berhenti di konsep, hanya berhenti di teori. Tetapi harus menunjukkan kasih itu kepada orang yang
kita mau kasih itu. Simpati itu nggak cukup, Bapak Ibu Saudara. Harus ada empati. Tindakannya itu juga penting. Tindakannya itu perlu. Tidak selamanya berbelas kasihan itu dan berhenti di belas kasihan itu cukup. Harus ada tindakannya. Kalau saya hubungkan dengan pernikahan, waktu kita pacaran, Bapak Ibu Saudara, itu kan didasari dengan kasih, dengan cinta kan? Betul. Kalau tidak pernah dilamar si perempuan, saya tanya ibu-ibu sekarang, pacarnya ibu-ibu dulu misalkan bilangnya, oh saya mencintaimu, mengasihimu, tapi nggak pernah melamar, percaya nggak? Pasti ibu-ibu apa yang saya tanya, percaya nggak? Susah untuk dipercayai. Orang ini serius nggak? Gitu kan? Orang ini sungguh-sungguh cinta nggak? Kok nggak pernah datang melamar saya? Nah di sini yang penting saya mau katakan tadi, Bapak Ibu Saudara. Kalau saya hubungkan kepada pernikahan, kalau si pria berkata mencintai si wanita, tapi nggak pernah datang untuk mengajak menikah, pasti ragu si perempuan itu. Ini benar-benar cinta nggak? Nah begitu juga di sini. Kalau si orang Samaria ini terus cuma tergerak hatinya oleh belas kasihan, lalu sama-sama dengan orang Lewi dan imam itu pergi lewat dari seberangnya, Lukas pun yang lihat peristiwa ini, atau Tuhan Yesus yang memikirkan cerita ini dan mungkin melihat cerita ini, juga akan bingung, orang ini sungguh-sungguh mengasihi enggak? Karena kasih itu perlu tindakan, perlu action. Dan coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara lagi ayat 34. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Bukan minta tolong orang lain nih Bapak Ibu Saudara. Aku pinjam keledaimu, ini ada orang yang dipukuli. Tidak Bapak Ibu Saudara, dia naikkan sendiri ke atas keledainya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Jadi ini nolongnya ini nggak tanggung-tanggung kan Bapak Ibu Saudara. Ini nggak ibaratnya telepon ambulan, ini dibawa sendiri Bapak Ibu Saudara. Jadi yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita perlu pergi. Jangan berhenti tergerak oleh belas kasihan. Harus pergi, harus ditindaklanjuti kasih itu. Hati kita yang sudah tergerak ini harus ditindaklanjuti. Jangan berhenti di tergerak. Waduh Pak, saya tergerak ya, kan besok saya sibuk Pak. Gak bisa Bapak Ibu Saudara. Harus ada tindakan nyata. Dan aku cinta sama kamu, tapi aku gak mau nikah sama kamu lagi. Gak bisa. Yang ketiga, yang terakhir, mari kita perhatikan ayat 35.
Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Saya tadi katakan, aduh Pak, saya nggak bisa, saya sibuk, hati saya tergerak, tapi saya sibuk Pak, gimana? Nah ini kita bisa belajar di sini. Perhatikan lagi Bapak Ibu Saudara 35. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Berapa upah pekerja 1 hari Bapak Ibu Saudara menurut Alkitab? Berapa? 1 dinar. Berarti ini upah 2 hari, karena 2 dinar. Menurut ahli Perjanjian Baru, 2 dinar ini cukup untuk makan 25 orang. Yang dirawat berapa orang? 1. Dikasih uang makan untuk 25 orang. Dan orang Samaria itu berkata kepada pemilik penginapan, jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Jadi dia tidak hanya menolong dengan serius, dia tidak hanya menolong dengan sungguh-sungguh, tetapi waktu dia sibuk, dia punya keterbatasan dalam perbuatannya itu, tidak bisa menolong, melanjutkan menolong. Dia minta orang lain untuk melanjutkan tindakan kasihnya itu. Jadi walaupun ada keterbatasan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kita tetap bisa mengasihi orang lain. Tetap bisa mengasihi walaupun ada keterbatasan. Kadang kita terlalu cepat menyerah Bapak Ibu Saudara. Aduh saya sibuk, aduh saya nggak bisa, aduh ada acara ini, ada acara itu, aduh anak saya begini, anak saya begitu, aduh istri saya, suami saya begini begitu. Kalau memang susah untuk langsung terjun sendiri, langsung menunjukkan kasih itu kepada orang lain, Bapak Ibu Saudara bisa minta tolong kepada orang yang Bapak Ibu Saudara percaya untuk menyampaikan kasih Bapak Ibu Saudara kepada orang itu. Contoh gini, kalau kita seperti tadi, hari ini ide saya dipanggil Tuhan, saya harus pergi ke Klaten tadi. Tapi ternyata tidak semua saudara dari ibu saya itu bisa datang. Jadi gimana biasanya? Titip amplop, begitu kan? Tidak bisa datang, titip amplop. Alasannya banyak. Tapi ya dipahami ya, dimaklumi ya. Nah itu contoh. Nah kalau kita implementasinya kepada gereja, sembako misalkan, Pak saya itu tergerak mau mengasihi jemaat yang membutuhkan, tapi saya nggak bisa hadir dalam pembagian. Apa yang kita bisa lakukan? Titip apa? Uangnya kepada bendahara supaya itu dibelanjakan sembako. Dan yang bisa kasih itu, yang bisa memberikan itu secara langsung, dia yang akan memberikan itu. Cara ini Bapak Ibu Saudara sudah dipakai oleh banyak gereja. Contoh, kalau ada satu
satu gereja di luar negeri. Mereka mau mengutus hamba Tuhannya untuk melayani di Indonesia. Mereka semua tergerak hatinya, mau menolong. Tapi mereka tidak bisa datang sendiri ke Indonesia karena kesibukan dan yang lain, karena pekerjaan dan yang lain. Jadi apa? Mendoakan bisa, mensupport, menyemangati orang yang diutus itu bisa. Dan kalau ada berkat-berkatnya bisa disalurkan. Begini Bapak Ibu Saudara, ini sebagian contoh saja. Jangan menyerah dulu. Waktu sudah tergerak hatinya, jangan berhenti. Kalau bingung berdoa, tanya Tuhan, Tuhan saya harus bagaimana? Bagaimana supaya orang ini bisa merasakan kasih Tuhan lewat saya? Saya punya kesibukan ini. Saya punya pergumulan ini Tuhan. Minta Tuhan kasih hikmat kepada Bapak Ibu Saudara supaya orang itu bisa mengalami Tuhan melalui Bapak Ibu Saudara. Apakah Tuhan minta kita mencontoh sampai disalibkan seperti Tuhan Yesus sendiri? Tidak kan Bapak Ibu Saudara? Yang Tuhan mau adalah kita menyampaikan kasih Tuhan yang kita alami dalam hidup kita kepada orang lain, supaya mereka merasakan bahwa Tuhan itu sumber kasih dan Tuhan itu mengasihi manusia. Buktinya apa? Waktu kita menyaksikan kasih Tuhan itu kepada orang lain. Kalau tidak bisa bagaimana? Ya itu tadi. Kita punya teman misalnya, lagi sakit. Lalu karena kita tidak bisa menjenguk dia, kita minta anak kita atau teman kita yang lain, ada teman kita itu sakit, ayo ke sana lihat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 3 hal ya. 1, kalau mau mengasihi harus digerakkan oleh kasih. Tidak boleh ada motivasi yang lain. Kalau mau mengasihi sudah digerakkan oleh belas kasihan, perlu pergi untuk menyatakan kasih itu, menunjukkan kasih itu. Tidak boleh berhenti sampai di belas kasih. Dan kalau punya keterbatasan dalam menyatakan kasih itu, bisa berdoa supaya Tuhan pimpin teman kita, saudara kita seiman untuk menyatakan kasih itu kepada orang lain. Jadi walaupun dalam keterbatasan kita masih bisa mengasihi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kami sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Dan kami ingat kalau sebenarnya mengasihi Tuhan itu bisa kami tunjukkan dengan mengasihi sesama kami. Tolong kami Tuhan supaya kami tidak pilih-pilih kepada siapa kami harus mengasihi,
tapi biarlah kami taat kepada apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapak. Kiranya firman ini dimeteraikan kuat dalam hati kami, supaya kami sekarang menjadi mengerti bagaimana wujud nyata untuk mengasihi sesama. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Waktu kami kembali. Terima kasih untuk kita yang sudah menyampaikan kebenaran Tuhan. Wujudnya tak kasih. Mari kita akan mengasihi Tuhan melalui doa-doa kita, khususnya untuk bangsa dan negara kita. Banyak hal yang saat ini terjadi. Bapak Ibu Saudara, ada yang belum mendapatkan ini? Sudah semuanya? Kita akan berdoa bersama-sama dengan pokok doa ini. Doakan untuk bangsa dan negara kita dalam situasi kondisi COVID saat ini yang sudah mulai meningkat ya. Banyak teman-teman kita, hamba Tuhan juga saat ini banyak yang terkena juga. Ini di Gereja Baptis Karunia, tempatnya Pendeta Muda Theo. Pendeta Muda Theo terpapar juga karena anaknya kena seperti itu, dan pendeta kita yang ada di Wirin juga saat ini sedang sakit. Memang tidak mau diswab, tidak diswab, tetapi tolong doakan juga untuk jemaat yang ada di Wirin, karena banyak saudara kita yang ada di Wirin mengalami sakit juga. Salah satunya saya akan membacakan ya. Ya, ada Bapak Sunarto, ada Saudari Engel, Saudari Nini, Ibu Emma, dan Pak Wahyudi sendiri yang ada di Wirin. Tolong nanti didoakan juga untuk pergumulan yang ada di Wirin, yaitu untuk tempat ibadah. Demikian juga kita berdoa untuk Cabang Jati. Tolong didoakan supaya Cabang Jati juga mengalami pertumbuhan dan perkembangannya. Jemaat di sana juga diberikan kesehatan, kekuatan, dan kita juga berdoa untuk saudara-saudara jemaat kita yang ada di Induk. Kita berdoa untuk Saudari Catherine yang saat ini juga isoman, dan berdoa juga untuk Ibu Christine. Ibu Christine ini suaminya Bapak Victor ya, Bapak Victor yang ada di Jakarta juga isoman. Juga kita berdoa untuk Igor sendiri juga berdoa untuk Mas Agung, berdoa juga Mas siapa? Bapak Agus keluarga dan putranya Mas Alfa ya, Alfa, Ibu Ita ya, Ibu Ita, Tia, iya Ibu Tia, tolong didoakan itu, dan juga banyak jemaat kita yang sakit. Ibu Ratno yang saat ini juga sakit, tadi menelpon saya untuk minta didoakan juga, tolong didoakan bersama-sama. Kita juga berdoa untuk gereja GGBI, Yayasan Baptis, dan lainnya. Kita juga berdoa untuk anak-anak sekolah yang saat ini juga akan menghadapi ujian. Ada yang menghadapi ujian.
Dan kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita yang saat ini bergumul untuk teman hidup, supaya Tuhan juga akan tolong yang pekerjaan, mencari pekerjaan, perkuliahan, juga Tuhan memberkati semuanya. Kita berdoa juga untuk rencana pembangunan gereja kita, khususnya dalam proses IMB-nya, supaya Tuhan juga tolong gerakan. Ini semua kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk berdoa. Pujikan nama Tuhan dengan Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah Yesus, dengan kuasa Yesus, kita akan datang kepada Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Kita ulangi, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu. Di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu. Di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Dengan pokok doa kita saat ini, kita datang berdiri, kita hadir di hadapan Tuhan, membawa segala pergumulan kita. Tuhan Yesus saat ini kami datang kepada segala
Karena ini saat ini juga sedang selesai beribadah dan juga berdoa di dalam semua keadaan untuk bisa mendengarkan misinya berdoa untuk bisa berdoa untuk bisa sebagai siapa saja untuk diri Tuhan jangan mereka Tuhan kami serahkan dalam kasih Tuhan juga berdoa untuk gereja-gereja yang sudah dicatat oleh Yesus sebagai Pak Ayu di saat ini dalam keadaan sakit kelemahan Tuhan masih tetap demam demikian juga kebutuhannya demikian juga jemaat sendiri yang sedang berdoa untuk pertolongan dari sana pertemuan yang ada di sana khususnya juga kerinduan untuk ibadah kepada sendiri sebagai contoh tidak ada mustahil bagi mereka kami sudah berdoa untuk kami sudah berdoa dan juga berdoa juga untuk tempat ini berusaha untuk memperhatikan biaya untuk program-program yang saat ini dan saat ini semuanya diserahkan kepada semua kami perlu berkembang gereja ini dan jiwa-jiwa yang baru yang datang dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk kasih setia Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita juga berdoa untuk pergumulan-pergumulan kita. Dan saat ini kita terus berdoa dengan sungguh-sungguh atas setiap pergumulan yang kita rasakan kepada diri kita. Oh, terima kasih Tuhan atas setiamu, kesempatan yang indah kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan dan kami boleh memuji kebesaran Tuhan melalui setiap puji-pujian kami. Sekiranya apa yang kami lakukan hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini kami mau menutup persekutuan kami Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami. Sediakan telingamu atas setiap doa-doa kami, khususnya bagi saudara-saudara kami yang saat ini mengalami dalam kelemahan mereka, yang saat ini Tuhan memberikan ujian bagi mereka, kepercayaan setiap permasalahan yang dihadapi. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong mereka, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar setiap persoalan mereka. Demikian juga mata Tuhan tidak kurang tajam untuk melihat setiap kebutuhan yang mereka hadapi. Namun kami percaya Tuhan, ketika semuanya ini Tuhan izinkan, tentunya Tuhan punya rencana-rencana bagi mereka. Untuk itu Tuhan kami berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan kepada kami, untuk kami dapat mengucap syukur kepada Tuhan atas segala perkara-perkara yang kami hadapi saat ini. Dan kami percaya Tuhan, segala sesuatunya terjadi tidak secara kebetulan, tetapi karena rencana Allah yang sungguh luar biasa saat ini. Beri kami kemampuan untuk melihat, beri kami kemampuan untuk memahami segala sesuatu yang terjadi, sehingga kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dengan iman percaya kami Tuhan, Kau memberkati anak-anak, Kau memberikan kekuatan bagi mereka, Kau memberkati mereka semuanya. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami mau meninggalkan tempat ini. Kiranya Tuhan pimpin kami, Tuhan sertai kami, Tuhan tolong kami, supaya segala sesuatunya kemuliaan nama Tuhan. Terimalah setiap rangkaian ibadah kami, persekutuan kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, supaya semuanya itu untuk menyembuhkan
kami persembahkan sebagai domba yang harum untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, pimpin sertai dalam kepulangan kami, supaya kami menemukan keselamatan dan sejahtera di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dan saudara-saudara yang berkasih di dalam Tuhan, marilah kita pulang dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau dengan segala kelimpahannya. Diberkatilah engkau di dalam setiap kehidupan, dalam setiap keturunan, dalam masa depan. Diberkatilah engkau dengan kasih setia Tuhan. Diberkatilah anak cucu, diberkatilah pekerjaan, usaha, ladang-ladang ternak-ternak, diberkatilah engkau. Apapun yang kau lakukan, diberkatilah engkau. Tunjukkan kasih-Mu melalui perbuatanmu, karena dari Tuhan saat ini melalui kebenaran firman. Kiranya damai sejahtera sukacita di dalam Yesus Kristus, persekutuannya, penghiburannya melalui kuasa Roh Kudus akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.